ada 5 pilar. Ya, ini kan 5 anak tugu. 5 anak tugu ya. Ya. Terus tugunya juga berbentuk segi 5 deh. Oh iya, bentuk segi 5 Pancasila semua ya. Iya. Pancasila. Oke. Mas Ramzi, Ya. ini kita berada di kamar apa nih? Ruangan apa? Ini kamar B1 di mana B1. dulunya setelah Bung Karno diasingkan datang dari Menumbing, Iya. beliau memutuskan minta pindah ke Pesanggerahan ini dan Udah pernah di Menumbing? pernah Menumbing. Tanggal Berapa 6 lama? Februari 49 itu dia di Menumbing, Sehari, 2 hari? hitungan jam paling, Pak. Oh, itu kan Ya, jadi kenapa hitungan jam? Karena waktu datangnya 6 Februari 49, dia rapat sebentar di situ. Iya. Setelah rapat ini, dia tadinya mau dikembalikan ke Parapat untuk diasingkan di sana. Iya. Namun dipertahankan oleh utusan Sultan Hamid agar tetap di Bangka. Oh. Karena ada rapat beberapa kali lagi. Iya. Nah, di situ Bung Karno memilih minta pindah ke Pasanggerahan Bankatinuning atau Wisma Ranggam. Iya. Dengan catatan dia ada 2 faktor. Faktor pertama, selalu beda pendapat dengan Muhammad Hatta. Iya. Faktor kedua, jauh dengan masyarakat karena hobi beliau bersosialisasi dengan rakyat mentok. Oh, Rakyat dengan rakyat. rakyat. Ya. Nah, di situ satu hari beliau menginjakkan kaki di Pesanggerahan ini, minta difotolah di ruangan ini, Pak. Oh, ini. Ya. Suatu hari beliau ke sini minta dipoto di ruangan ini. Oh, Nah, ini di sini berarti ya? ya, ini lantainya posisi sama masih itu. Ini boleh didudukin? Boleh, Pak. Berarti beliau duduknya Kaki kiri naik ke atas. kaki kiri ke atas. Ya, tangan kanan di atas tangan kiri. Seperti membentuk huruf lam alif terbalik. Gini ya. Ya. Nah, terus di foto ini beliau tidak lama menuliskan surat, Pak. Oh. Suratnya singkat, padat, romantis. Wah, apa tuh? Ini surat ditujukan kepada Ibu Fatmawati. Aku baca ya. Ya. Boleh aku baca ya? Boleh. Ini waktu baru nyampe pertama kali nih. Ya, baru nyampe pertama kali. Pertama kali beliau bikin surat. Bikin surat. Oke, Ibu Fatmawati. Fat, ini adalah gambar Mas pada waktu sehari di Mentok. Kurus ataukah gemuk? Iya. Waduh. Parah dia, Mas. Di Parab Soekarno. Nah, kenapa beliau tulis surat ini, Pak? Iya, kenapa? Karena waktu itu Ibu Fatmawati tidak mengetahui setelah dari Parapat beliau dibawa kemana. Ya. Nah, inilah kodenya. Dia bilang ada di Mentok. Lalu beliau mengungkapkan rasa rindu. Iya. Bertanya dirinya kurus ataukah gemuk. Kalau kita lihat dia kurus. Iya, kurus ya. Oh, benar-benar iya kurus ya Pak sebenarnya. Iya. Jadi yang saya katakan tadi singkat, padat, romantis dia itu. Jadi foto ini dikirim Dikirim. ke Ibu Fatmawati. Ya, lewat orang kepercayaannya tadi. Oleh kepercayaan tadi, yang bendera tadi ya. Ya, Sujono Hadinoto, delegasi RI. Jadi tempat dia suka berfoto di sini Di ya. sini. Nah, ini kan lantainya masih sama, Pak. Ini yang kusam, itu kusam. Oh iya. Jumlah lantai belakang 3,5, itu 3,5. Gas tengah. Efek cahaya dapat dari jendela. Oh benar-benar. Oh ini kopiah beliau. Ini kopea untuk orang berfoto biasanya di sini. Oh iya. Oh. Kebetulan para wisatawan yang kelas-kelasnya kayak pejabat-pejabat pentingnya sudah pernah foto di sini kayak Pak Firly, Ketua KPK. Bu Risma. Nah, tangannya agak mundur lagi, Pak. Mundur lagi dekat perut. Seperti ini. Ya, pandangannya ke saklar lampu ini. Merdeka. Ini sepeda pelayan, Pak. Hah? Sepeda pelayan. Sudah? Pelayan. Oh pelayanan beliau. Jadi dulu beliau waktu diasingkan ke sini, dia Ya. membawa 3 pelayannya, 3 orang laki-laki. Oh iya. Namanya Misbah, Joyo, dengan M. Thohir. Oh. Nah, inilah transportasinya untuk belanja ke pasar. Oh ini pakai ini ya. Ya, Sudah ontel ya. sudah ontel. Ini kayaknya relic ini. Iya. Oh iya. Ini masih yang aslinya benar nih. Masih, Pak. Oh, Cuman di bagian tromolnya udah Ya, baru. udah mulai. Ya. Di foto beliau banyak ya. Ini apa? Jadi ini orang kan sering bisa dikatakan poster atau foto ini sudah dijual hampir di seluruh Indonesia. Oh. Namun orang tidak tahu di mana keberadaan beliau berfoto. Oh. Nah, yang saya katakan tadi, dari posisi lantai dia sama, terus efek cahaya dia dapat, terus berdasarkan surat dia bilang di Mentok, di gedung inilah yang ada lantainya seperti ini. Iya benar ya. Iya. Ah ini apa nih Mas? Ini sebagai ikon pelengkap, Pak. Apa? Ikon pelengkap untuk berfoto. Oke.
Tapi dianggap ini sebagai yang bendera replika, pusaka ya, tadi ya, penutikan lah replika. ya. Jadi replikanya Ibu Fatmawati dulu menjahit di sini ceritanya. Tapi Ibu- Padahal menjahitnya di Bengkulu. Iya di Bengkulu kan, bukan di sini kan. Bengkulu. Oke, ini apa? Tulisan apa nih? Ini kata-kata beda lagi versinya. Ini sepertinya telah kita apa nih? Agak susah. Oh iya kan saya. Oke, saya mau baca ini nih. Oke, ini tentang bendera ya? Ya, Tentang bendera. 3 kota tragedi perjalanan Sang Saka Merah Putih. Bendera pusaka Sang Saka Merah Putih ini duplikatnya dijahit langsung oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Untuk pertama kali dikibarkan pada sebatang tiang bambu di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, oleh para pengibar bendera yang dipimpin oleh Latif Hendraningrat. Namun setelah Jakarta dikuasai Belanda pada agresi militer kedua, Hussein Mutahar dipanggil oleh Presiden Soekarno terkait penyelamatan bendera pusaka. Dalam percakapan dengan Mutahar, seperti dikutip dari buku Cindy Adams, Penyambung Lidah Rakyat tahun 1966, Bung Karno mengatakan, "Dengan ini, aku memberikan tugas kepadamu pribadi untuk menjaga bendera kita dengan nyawamu. Ini tidak boleh jatuh ke tangan musuh. Di satu waktu, jika Tuhan mengizinkannya, engkau mengembalikannya kepadaku sendiri dan tidak kepada siapapun, kecuali kepada orang yang menggantikanku sekiranya umurku pendek. Andai kata engkau gugur dalam menyelamatkan bendera pusaka ini, percayakanlah tugasmu kepada orang lain, dan dia harus menyerahkannya ke tanganku sendiri, sebagaimana engkau mengerjakannya." Di waktu bersamaan, bom berjatuhan terus terdengar. Ia kemudian memutuskan untuk memisahkan kedua kain, membelah di jahitan antara warna bendera pusaka tersebut yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri Bung Karno, setelah terpisah menjadi 2 bagian. Mutahar memasukkannya ke dalam 2 tas yang dimilikinya. Masing-masing ditempatkan di dasar tas tersebut dan ditumpuk dengan berbagai baju miliknya. Mutahar mengambil langkah tersebut karena berpikir bahwa jika dipisahkan tidak lagi bisa disebut bendera pusaka dan akan dianggap sebagai secarik kain biasa. Agresi Belanda tersebut berbuntut pada penangkapan dan disasingkannya Presiden Soekarno dan Bung Hatta. Bung Karno diasingkan ke Prapat, Sumatera sebelum dipindahkan ke Muntok, Bangka, sedangkan Bung Hatta langsung dibawa ke Bangka, sedangkan Mutahar dan beberapa staf kepresidenan dibawa ke Semarang menggunakan pesawat Dakota dan ditahan di sel. Saat menjadi tahanan kota, Mutahar berhasil melarikan diri dan menggunakan kapal laut bertolak ke Jakarta. Dalam pelariannya itu, Mutahar menginap di rumah Sultan Syahrir. Di suatu pagi sekitar pertengahan Juni 1948, Mutahar menerima pemberitahuan dari Sujono mengenai surat pribadi Bung Karno yang memerintahkan agar bendera pusaka segera dapat diserahkan kembali kepada Presiden di Muntok, Bangka. Presiden Soekarno meminta Mutahar untuk menyerahkan bendera pusaka itu kepada Sujono terlebih dahulu. Ini beralasan karena pada saat itu hanya delegasi dari Republik Indonesia yang boleh mengunjungi Presiden di tempat pengasingan sesuai dalam perundingan dengan Belanda di bawah pengawasan United Nations Committee for Indonesia, UNCI. Sujono adalah salah satu anggota delegasi itu, sekaligus menjaga kerahasiaan perjalanan bendera pusaka dari Jakarta menuju Muntok, Bangka. Hussein Mutahar kemudian menjahit kembali 2 bagian bendera pusaka tersebut. Meminjam mesin jahit dari seorang istri dokter, Mutahar menjahit persis di lubang jahitan asli, dan sekitar 2 cm dari ujung bendera ada sedikit kesalahan jahit. Bendera itu kemudian dibungkus kertas koran dan diserahkan kepada Sujono. Setelah dimentok, disembunyikan di rumah A.M. Yusuf Rasidi, Kampung Ulu. Di Jakarta, Sang Saka Merah Putih pertama dikibarkan ke Yogyakarta. Sang Saka Merah Putih dibelah 2 untuk dipisah. Ke Bangka, Sang Saka Merah Putih disatukan.
Sehari sebelum bendera pusaka merah putih dibawa pulang ke Jogja, di pengasingan Pesanggerahan Bangka Twin Winning inilah sang patriot sejati Bung Karno menangis terseduh-seduh. Di depan bendera pusaka merah putih saat dibentangkan di ruangan di Pesanggerahan BTW, kejadian mengharukan, membangkitkan semangat nasionalisme sehingga membuat Abang M. Yusuf Rasidi ikut berujar, "Saya sadari benar berapa banyak pengorbanan yang telah dituntut dari rakyat untuk menegakkan bendera itu sebagai kejayaan kita," ujar Yusuf Rasidi. Begitulah ceritanya ya, bendera Sangsaka Merah Putih. Kadang-kadang kita hanya tahu bendera Sangsaka ya, tapi nggak tahu bagaimana dulu mereka menyelamatkan ya, dipotong agar tidak Belanda tidak tahu gitu ya. Akhirnya dibawa ke Jogja, dia menyumbang ke Semarang, dirunduk kembali lagi Jakarta, kan diselundupkan dalam tas. Aduh, ini perjalanan nilai perjuangan bangsa kita yang sangat berat. Ya Mas Ramzi ya. Ya Pak. Jadi di tempat inilah ya. Di tempat inilah Presiden Soekarno berjuang. Itu berjuang, menangis terseduh-seduh di depan bendera Sangsaka Merah Putih. Jadi jangan pernah melecehkan simbol negara kita. Walaupun dia kain bendera merah putih, tapi bukan masalah kainnya, tapi perjalanan dalam mengibarkan bendera itu berdiri kokoh tegak di bumi Nusantara ini. Iya. Begitu ya Mas. Benar Pak. Luar biasa. Luar biasa. Nah, teruntuk anak-anak muda, jangan jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Mahasiswa atau masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, kalau mau berkunjung ke Pesanggerahan ini, kita buka dari jam 8 sampai jam 4 sore untuk hari Senin sampai hari Jumat. Untuk Sabtu dan Minggunya dari jam 8 sampai setengah 5 sore. Nah, nanti bila mana kalian datang ke sini, kita sambut, kita persilakan mengisi buku tamu dulu, baru kita terangkan sejarahnya dari awal sampai akhir. Setelah itu dapat bonus, kita fotoin memakai HP masing-masing agar agar marwah perjuangan itu terasa untuk para generasi kedepannya. Ya, jadi jangan lagi pernah kita diadu domba orang ya. Jangan lagi terpecah belah. Benar. Tetap jaga semangat nasionalisme, patriotisme. Tidak mudah merebut negara dan bangsa kita ini. Benar. Mas Ramzi, terima kasih banyak. Iya Pak, sama-sama. Banyak sekali yang dapat kita. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat untuk seluruh anak bangsa. Nah, semoga peradaban bangsa kita semakin maju lagi ke depannya. Terima kasih.